Dita Karang yang masuk ke dalam 74. Hyunjin khususnya menerima kritik paling banyak nih. Penampilan Nayeon ini mengingatkan pengguna internet pada Jennie yang sering menggunakan gaya tersebut. Aku juga nggak mengerti apa yang akan mereka dapatkan dengan membodohkan kita. Annyeonghaseyo Cengdel, Yusul Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang ini juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang idol-idol K-pop yang telah masuk ke dalam jajaran 100 wajah tercantik di dunia. Dan untuk informasi aja, pemeringkatan ini itu dilakukan oleh TC Candler. By the way, kalian tuh tahu nggak sih TC Candler itu seperti apa dan juga sistem penilaiannya kayak gimana? Belum tahu? Ya udah aku jelasin ya. TC Candler adalah tukang memeringkat figur publik di seluruh dunia berdasarkan kecantikan dan juga ketampanan wajah mereka di tahun tertentu. Penilaian untuk TC Candler biasanya ditentukan berdasarkan tingkat popularitas setiap kandidat yang masuk nominasi. Asal mula untuk TC Candler itu berawal dari keisengan sekelompok fans musisi asal Amerika, Avenged Sevenfold, Sinister. Lalu pada tahun 2012 mereka menyelenggarakan sebuah sayembara singkat yang digelar pada bulan Desember selama 29 hari. Awalnya untuk proses voting atau pemungutan suara itu diambil lewat jejaring sosial Facebook. Malum saat itu Instagram dan Twitter juga tidak sepopuler sekarang karena tingginya antusias fanbase mulai dari penggemar K-pop saat eranya Super Junior dan SNSD, lalu ada juga J-pop, One Direction, Justin Bieber, sampai penyanyi Indonesia ada yang masuk dalam nominasi tersebut. Akhirnya kembali digelar pada tahun 2013 dengan penyaringan super ketat. Hanya musisi yang aktif berkarya pada tahun tersebut yang berkesempatan masuk nominasi TC Candler. Jika mereka wanita, mereka akan dimasukkan ke daftar nominasi public figure paling cantik. Kalau pria ya tentu dong ya masuk ke kategori siapa yang paling tampan. Nominasi untuk The 100 Most Beautiful or Handsome Face of 2019 kembali diselenggarakan berkat ramainya pengguna YouTube. Mereka pun memindahkan metode perkenalan nominator ke platform berbagi video itu. Ada pro kontra yang muncul atas keberadaan TC Candler. Banyak yang menilai bahwa TC Candler tidak relevan, kurang terpercaya alias jangan diseriusin. Itu terjadi karena minimnya transparansi faktor penilaian atau judgement, meski mereka selalu menegaskan bahwa jumlah like di Instagram menjadi penentu utama. Dan juga sementara untuk TC Candler tahun 2021, kemarin mereka telah mengumumkan siapa yang tertampan dan juga siapa yang tercantik. Khususnya untuk yang tercantik, idol K-pop manakah yang masuk ke dalam 100 daftar tersebut? Oke, langsung aja bacain peringkatnya. Di peringkat ke-84 itu ada Solar dari Mamamoo. Di peringkat ke-80 ada Unsu. Di peringkat ke-74 ada Dita Karang. Di peringkat ke-68 itu ada Momo Twice. Di peringkat ke-62 ada Doa. Di peringkat ke-50 ada Nayeon. Di peringkat ke-47 ada Jong So-mi. Di peringkat ke-45 ada Kim Chong Ha. Di peringkat ke-43 ada Chaewon. Di peringkat ke-38 ada Ning Ning. Di peringkat ke-34 ada Chaeyoung Izzy. Di peringkat ke-30 ada Kim Jennie. Di peringkat ke-28 itu ada Son. Di peringkat ke-26 ada Kim Jisoo. Di peringkat ke-24 ada Sana Twice. Di peringkat ke-22 ada Yuki G Idol. Di peringkat ke-20 ada UA Oh My Girl. Di peringkat ke-17 ada Rose Blackpink. Di peringkat ke-13 ada Seulgi Blackpink. Sorry. Di peringkat ke-13 ada Seulgi Red Velvet. Di peringkat ke-10 ada Nana X After School. Di peringkat ke-7 ada Jui. Di peringkat ke-5 ada Nancy. Dan di peringkat pertama ada Lisa Blackpink. Dan jika kalau kita berbicara mengenai Lisa yang menduduki peringkat nomor 1, ini merupakan tahun pertama Lisa mendapatkan peringkat tersebut setelah 6 tahun dimasukkan berturut-turut di dalam TC Candler. Kalian tahu nggak, Lisa ini pertama kali dimasukkan ke dalam 100 wajah tercantik di dunia oleh TC Candler kurang lebih di tahun 2016. Dan pada saat itu peringkatnya adalah di peringkat ke-41. Sejak itu peringkatnya terus naik hingga di tahun 2021 dia itu mendapatkan peringkat pertama. Wah, hebat juga ya untuk Lisa Blackpink. Dengan popularitas dari Lisa di seluruh dunia sejak dia memulai debutnya di tahun yang sama ketika dia masuk ke dalam daftar, tidak mengherankan jika dia menduduki puncak daftar untuk kali ini. Lisa juga tidak hanya sangat berbakat dalam rap, menari, dan memiliki penampilan panggung yang luar biasa, tetapi kecantikannya luar dalam, serta pengaruhnya jelas membuktikan mengapa dia layak menjadi nomor 1. Dan pada tahun 2020, Lisa juga terpilih menjadi perempuan tercantik di Asia versi TC Candler Asia. Ia juga mengalahkan 99 pesohor lain dalam daftar nominasi
yang didominasi wajah-wajah populer dari Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang. Sementara itu netizen Indonesia juga patut berbangga ya, karena di sini ada beberapa artis Indonesia sudah masuk ke dalam nominasi. Salah satunya adalah Dita Karang yang masuk ke dalam 74. Dan ini kayaknya tahun pertama Dita Karang deh masuk ke dalam nominasi The Sikander. Tentu ini tuh merupakan salah satu prestasi ataupun pencapaian baru untuk seorang Dita Karang. Karena Cinggu setahu aku, meskipun ini mungkin dinilai oleh banyak orang agak kurang relevan kayak gitu, alias jangan diseriusin banget, tapi banyak loh para K-popers dan juga para penggemar di seluruh dunia itu sangat serius banget dengan The Sikander, karena dia ini merupakan salah satu yang memeringkat wajah untuk para pesohor dunia yang paling banyak dilirik dan juga banyak dipercaya. Sedangkan yang lain agak kurang ternotis menurut aku. The Sikander ini yang paling banyak dipercaya guys, serius. Aku pun juga lebih percaya sama The Sikander sih ketimbang yang lainnya. Dan oleh karena itu untuk masuk dalam 100 daftarnya aja susah banget loh, dan ini juga merupakan salah satu hal yang luar biasa untuk Dita Karang karena dia bahkan masuk dalam 100 daftarnya dan juga memiliki peringkat ke-74. Ini membuktikan bahwa dia itu memiliki popularitas guys. Kalau di industri musik K-pop ini mungkin sekilas kayak brand reputation gitu nggak sih? Jadi Cinggu selain cantik, mereka yang terpilih juga berbakat, berprestasi, dan juga populer. Kepopularitasan dari mereka juga dilihat dari berbagai aspek sih, mulai dari mention di sosial media, jumlah pencarian nama mereka, hingga berbagai aspek lainnya yang berpengaruh terhadap data-data di internet. Jadi buat kalian yang sering mention artis kalian ataupun sering ngebuat hashtag tentang artis kalian, itu salah satu hal yang membuat artis kalian juga memiliki brand reputation yang tinggi. Jadi itu bukan hal yang dapat dianggap sepele, dan juga itu dampaknya juga besar terhadap kepopularitasan dari artis tersebut. Semakin banyak kalian mention mereka di internet atau di Twitter, ataupun kalian juga sering ngebuat hashtag tentang mereka, itu akan memberikan pengaruh terhadap mereka. Dan Cinggu kalian tahu nggak, dikarenakan K-pop ini mendominasi dunia sosial media, salah satunya adalah Twitter, apapun yang terjadi dengan K-pop itu kan selalu jadi trending topik ya. Salah satu rapper di sini sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, itu juga sampai ngebuat diss tentang para K-popers saking geramnya dia melihat K-pop terus yang trending. Tapi sebenarnya untuk hal yang ini bukan salah K-popers ya, karena ini kan bentuk keloyalitasannya K-popers terhadap idolanya, benar nggak sih? Dan Cinggu, selain Dita Karang, ada juga penyanyi dari Indonesia yang bahkan masuk ke dalam 10 peringkat teratas untuk wanita tercantik di dunia, dan dia ini menempati peringkat ke-8. Ayo tebak siapa dia? Dia ini merupakan penyanyi yang cantik, punya lagu yang genggam tanganku sayang. Yuk, siapa lagi kalau bukan Lyodra Ginting. Nah, Lyodra Ginting ini merupakan the winner of Indonesian Idol yang ke-10, dan dia juga dikenal karena jangkauan vokalnya yang sangat tinggi, yang lebih tinggi dari falsetto biasa, yang disebut register fluid. Honestly, Lyodra emang deserve banget untuk mendapatkan posisi tersebut. Selain dia cantik, dia juga berprestasi, dan akhir-akhir ini dia juga memiliki kepopularitasan yang tinggi. Mungkin di next time atau di next year dia ini akan menempati top 5. Dan jujur guys, baru kemarin aja aku membicarakan Lyodra bersama dengan teman aku. Kita lihat kan si Lyodra ini suaranya udah oke, dan jujur ya, jujur dia itu cantik banget sumpah. Cantiknya itu adalah cantik yang alami, kayak natural banget. Kalau kita lihat itu pasti kita juga adem melihatnya. Kalian ngerti gak sih, dia itu kayak cantik luar dalam gitu loh. Ya aku sih nggak tahu ya perbedaannya kayak gimana, tapi kalau kita lihat dari segi wajah dan sebagainya, dia itu kayak ramah banget dan bersahabat banget gak sih? Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Sekali lagi congratulations yang sudah masuk ke dalam jajaran 100 wajah tercantik di dunia. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini tuh tentang apa ya? Oke, ini tuh tentang panggung kolaborasi boy group untuk Mirotic by TVXQ di SBS Gayo Daejeon yang katanya menarik reaksi beragam. Apa alasannya? Nah, Cinggu, pada malam hari tanggal 25 Desember, Festival Musik SBS Gayo Daejeon 2021 berlangsung sukses di Incheon. Tema festival musik tahun ini adalah Welcome atau Selamat Datang, dan menandai Gayo Daejeon offline pertama sejak 2019. Di festival itu, artis dan penggemar dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung seperti dahulu. Selain penampilan dari masing-masing grup K-pop dalam line up, banyak juga yang menantikan spesial dan kolaborasi dari para idol dari grup yang berbeda. Tahun ini, SBS Gayo Daejeon memiliki panggung spesial yang menampilkan idol pria generasi ketiga dan keempat membawakan lagu hit dari TVXQ yang bertajuk Mirotic. Idol yang tampil adalah Hyunjin Stray Kids, Joyeon The Voice, Taeyang SF9, Woods atau yang dikenal dengan Cho Seung-yeon dari Unix, dan Moonbin dari Astro. Idol K-pop pria ini juga dikenal karena mereka itu punya tarian yang sangat mengesankan dan aura karismatik mereka di atas panggung. Hal ini juga membuat banyak orang sangat mengantisipasi bagaimana kinerja mereka.
Untuk panggung kolaborasi boy group Mirotics dari 3SQ di SBS Gayodejon ini menarik pendapat terbagi. Seperti yang diharapkan setelah berakhirnya SBS Gayodejon 2021, panggung Mirotic menjadi topik hangat di beberapa forum komunitas online Korea Selatan dengan postingan yang menarik ribuan komentar. Namun ada banyak komentar negatif tentang kinerja dengan banyak yang tidak terkesan. Pemirsa menyatakan bahwa mereka tidak merasakan pesona memikat dari Mirotic dan bahwa penampilan mereka kurang bersemangat dan vokal yang kuat. Hyunjin khususnya menerima kritik paling banyak nih, dengan orang-orang mengatakan dia memiliki penampilan terburuk dari semua idol lain yang tampil bersamanya. Banyak yang mengatakan bahwa cover ini membuktikan mengapa grup idol pria generasi keempat belum dapat mendapatkan grup pria dengan keterampilan yang sama seperti penampilan panggung di grup yang lebih tua. Meskipun idol pria populer, orang-orang percaya bahwa kemampuan keseluruhan tidak cukup. Namun beberapa telah berdiri untuk membela idol pria tersebut, menyatakan bahwa mereka tampil dengan baik. Banyak yang memuji Woods dan Moonbin sebagai dua penampil terkuat, menyatakan bahwa mereka menyelesaikan cover dengan sangat baik. Dari segi vokal, banyak yang membela idol pria tersebut dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah penari di grup itu. Covernya juga menerima reaksi keras untuk mengubah koreografi selama bagian rap asli diubah. Tetapi orang-orang membela bahwa idol yang tampil kemungkinan besar tidak memiliki suara dalam hal itu. I know, memang setiap orang itu punya penilaian yang berbeda dan juga selera yang berbeda. Tapi menurut aku, why not sih kalau kita itu nge-appreciate mereka. Oke, terlepas kalian memberikan kritikan, oh kurang ini, kurang itu, is okay lah ya kan. Tapi jangan sampai yang kayak nge-judgment banget, jangan sampai seperti itu. Oke, tetap kita harus appreciate mereka karena mereka di sini telah bekerja keras untuk menampilkan penampilan seperti itu. Oke, untuk masalah bagus atau tidak, itu kembali lagi pada opini kalian. Dan berbicara tentang Hyunjin, meskipun dia dibilang kurang bagus atau sebagainya, whatever, tapi kalau kita lihat di Fancam, dia ini menjadi salah satu member yang paling banyak mendapatkan perhatian. Karena untuk Fancam dari Hyunjin itu mendapatkan viewers yang banyak banget. Kalau nggak salah sih seperti yang aku lihat kemarin itu udah 300 ribuan gitu guys. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Datanya dari pakaian panggung dari Nayeon di konser Seoul itu dibandingkan dengan pakaian dari Jennie Blackpink. Setelah 2 tahun tidak mengadakan konser offline karena pandemi COVID-19, Twice akhirnya memulai tur dunia keempat mereka dengan konser 2 hari di Seoul dari tanggal 25 hingga tanggal 26 Desember. Sejak konser, serangkaian topik tentang Twice telah menjadi populer di situs media sosial dan forum komunitas Korea Selatan. Banyak yang sangat bersemangat untuk melihat foto-foto kehidupan nyata Twice di konser. Namun, di antara para member Twice, Nayeon lah yang paling menarik perhatian. Anggota tertua grup ini membuat panggung terbakar dengan penampilannya yang cerah dan juga penampilannya yang eksplosif. Banyak juga yang memperhatikan desain menarik tentang Nayeon di konser tersebut. Untuk penampilan Hello bersama dengan Momo dan juga Chaeyoung, Nayeon mengikat rambutnya menjadi 2 kuncir besar, memamerkan sisi nakal dan juga kekanak-kanakan padanya. Penampilan Nayeon ini mengingatkan pengguna internet pada Jennie yang sering menggunakan gaya tersebut selama konser dan untuk promosi How You Like That. Selama penampilan Twice dari iKON, Dolphins, dan Cry For Me, Nayeon terus mengingatkan pemirsa pada Jennie Blackpink. Ini berkat gaya female crush super swag dari Nayeon. Gaya rambut dan riasannya sangat mengingatkan pada Jennie Blackpink yang disukai banyak orang. Banyak penggemar K-pop yang sadar bahwa Nayeon dan Jennie juga adalah teman dekat di kehidupan nyata. Keduanya juga berteman sejak masih trainee. Dan pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Nayeon dan Jennie sering terlihat berinteraksi saat upacara penghargaan. Selanjutnya, saat Jennie mempromosikan solo pada November 2018, Nayeon mendukung debut solo member Blackpink tersebut. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga melihat bahwa Nayeon ini mengingatkan kalian akan Jennie saat di konser tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sih jujur ngelihatnya mungkin ya memiliki vibe atau getaran yang sama lah. Apalagi wajah mereka juga terlihat agak mirip gitu ya. Mungkin dikarenakan udah deket banget gitu atau udah sahabatan. Jadi biasanya terkadang itu yang membuat mereka juga terlihat mirip. Ngerti nggak sih? Kalian tuh punya sahabat nih guys. Jadi meskipun kalian memang bukan saudara, tapi dikarenakan kalian tuh emang dekat gitu ya satu sama lain. Bahkan banyak yang bilang kalian tuh seperti saudara. Ngerti nggak? Banyak loh yang seperti itu. Aku sama temenku aja sering banget dikatain mirip, padahal nggak mirip sama sekali. Dan untuk berita terakhir ini datanya dari YouTuber Korea yang populer. Kemarin dia ini sudah cerita ya tentang bagaimana dirinya mendapatkan hal yang di Paris. Seorang YouTuber Korea populer mengalami pengalaman buruk di Paris yang menurut banyak netizen adalah rasisme terang-terangan terhadap orang Asia. Pada tanggal 26 Desember, seorang YouTuber Korea populer memposting video yang menunjukkan pengalaman buruknya di Paris selama perjalanan ke Eropa. Kalari Girl adalah pembuat konten dengan lebih dari 1 juta subscriber di YouTube.
Dalam video ini, dia itu mampir ke restoran steak di distrik perbelanjaan bersama dengan pacarnya. Pasangan itu mengunjungi restoran sekitar jam 4 sore, tetapi pesanan mereka juga nggak keluar sampai jam 5 sore. Sementara mereka yang datang lebih lambat itu mendapatkan pesanan mereka terlebih dahulu. Lalu kemudian pacarnya berkata kayak gini guys, sejujurnya sih aku ingin memberikan manfaat ya atau benefit dari keraguan, tetapi itu emang bener-bener ngebuat aku frustasi juga sih. Kami udah diberitahu untuk nunggu 5 menit, habis itu disuruh nunggu 10 menit tapi nggak datang-datang juga. Ya kemudian mereka akhirnya mendapatkan steak dan juga salad ketika mereka meminta staff menunggu lainnya. Lalu Jinggu kemudian dia berkomentar kayak gini, aku sih percaya ini tuh adalah steak lo bisa memakan waktu lama untuk dimasak, tetapi salad bukanlah sesuatu yang akan memakan waktu 1 jam. Aku juga nggak mengerti apa yang akan mereka dapatkan dengan membodohkan kita. Ini pertama kalinya aku mengalami sesuatu seperti ini dan aku juga marah. Dan juga kemudian banyak netizen yang telah membagikan komentar-komentar mereka tentang apa yang terjadi sama YouTuber dan pasangan itu juga adalah hal yang dan berikut adalah komentar-komentar dari mereka. Langsung aja kita cek one by one. Itu terjadi ketika kamu bepergian ke Eropa. Aku juga punya kok beberapa pengalaman serupa ketika aku bepergian ke Spanyol. Next, ini adalah rasisme. Paris kebetulan adalah kota yang paling rasis yang pernah saya kunjungi. Jangan lupa ya untuk memeriksa perubahan kamu ketika kamu membayar dengan uang tunai. Dan honestly kalau aku dengerin cerita dari YouTuber tadi juga cukup miris ya, kayak mendapatkan diskriminasi gitu nggak sih jadinya? Bener nggak sih kita udah nunggu lama tapi orang lain keburu dapet? Apalagi kan kita kalau dalam hal makan makanan nih ada loh beberapa orang Jinggo yang mana di saat mereka itu lapar mereka itu jadi lebih emosi gitu loh, ngerti nggak? Jadi lebih kayak sensitif gitu loh. Nah, di saat mereka udah lapar gitu ya kan, pengen makan, tapi udah pesen lama nggak datang-datang juga. Disuruh nunggu 5-10 menit nggak datang. Dan pada akhirnya orang yang baru datang itu yang dapat. Kesel nggak sih? Kesel banget dong ya. Serius, aku juga kesel sih. Dengerin ceritanya aja kayak aku yang di sini yang nggak merasakan itu juga ikut-ikut marah guys. Karena kita datang ke restoran itu untuk bayar loh, bukan kita ngemis loh ke restorannya. Tapi kok bisa gitu banget ya? By the way, apapun itu, semoga tidak ada teman-teman kita lagi yang mendapatkan pengalaman seperti ini. Terlepas dia itu dari Korea kah, dari Cina atau apapun, aku sih berharap ya semua orang di seluruh dunia tidak mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang yang lain. Well, Jinggu itu adalah berita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Aku harap kalian itu dapat menikmati hari kalian dengan baik ya untuk hari ini. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.